Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan TV Kramat. Jangan lupa subscribe, like, komen, oke lur. Kali ini kita akan mengulas sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan ke-16. Dalam sejarah, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar, dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari. Puncak kesuksesan kerajaan itu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yang memerintah dari tahun 1350 Masehi hingga 1389. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, Singapura dan beberapa pulau Filipina. Kerajaan juga memiliki hubungan dengan Kampa, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam dan Cina. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit dapat ditemukan dalam Kitab Negara Kertagama, Pararaton, Kitab Kidung, Prasasti dan Berita Cina. Sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Konon awal mula Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Cucu Kartanegara, Raja Singosari dikalahkan Jayakatwang, yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya kemudian melarikan diri. Selama pelarian, ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Nama ini diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan namun memiliki rasa pahit, terkait dengan historia. Seiring berjalannya waktu, desa itu berkembang dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk dari Tumapel dan Daha. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat ketika pasukan Kubilai Han tiba pada tahun 1293 Masehi. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Han karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November 1293 merupakan cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Nama Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati pamannya, pendiri Kerajaan Singasari, serta untuk menghormati leluhurnya di Singasari. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Meskipun sering memberontak pada tahap awal, Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk. 1350 Masehi sampai 1389 Masehi. Kejayaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada, sang Mahapatih yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara bahkan Semenanjung Malaka. Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan, dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Tumasik, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan juga menjalin hubungan dengan Champa, Thailand, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pimpinan Mpu Nala. Berkat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dari segi ekonomi, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan lengkeng. Raja-raja Kerajaan Majapahit. 1. Raden Wijaya memimpin dari 1293 Masehi sampai 1309 Masehi. 2. Srijayanagara memimpin dari 1309 Masehi sampai 1328 Masehi. 3. Tribuana Tunggadewi memimpin dari 1328 Masehi sampai 1350 Masehi. 4. Hayam Wuruk memimpin dari 1350 Masehi sampai 1389 Masehi. 5. Wikramawardhana memimpin dari 1389 Masehi sampai 1429 Masehi. 6.
6. Dyah Ayu Kencana Wungu memimpin dari 1429 Masehi sampai 1447 Masehi. 7. Prabu Brawijaya I memimpin dari 1447 Masehi sampai 1451 Masehi. 8. Prabu Brawijaya II memimpin dari 1451 Masehi sampai 1453 Masehi. 9. Prabu Brawijaya III memimpin dari 1456 Masehi sampai 1466 Masehi. 10. Prabu Brawijaya IV memimpin dari 1466 Masehi sampai 1468 Masehi. 11. Prabu Brawijaya V memimpin dari 1468 Masehi sampai 1478 Masehi. 12. Prabu Brawijaya VI memimpin dari 1478 Masehi sampai 1489 Masehi. 13. Prabu Brawijaya VII memimpin dari 1489 Masehi sampai 1527 Masehi. Pusat Kerajaan Majapahit. Sebagai kerajaan besar, Majapahit tercatat telah 3 kali pindah pusat pemerintahan. 3 pusat pemerintahan tetap berada di wilayah Jawa Timur. 1. Mojokerto. Pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Majapahit yang pertama terletak di kota Mojokerto. Saat itu ibu kota diperintah oleh raja. Pertama, diyakini Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Lokasi pusat pemerintahan tersebut konon berada di tepi Sungai Berantas. 2. Trowulan. Pusat pemerintahan kemudian berpindah mengikuti masa kepemimpinan Sri Jayanegara, Raja kedua Kerajaan Majapahit. Jayanegara memindahkan pusat pemerintahan ke Trowulan. Pada masa kini, kota tersebut berjarak 12 km dari Mojokerto. Pusat pemerintahan di Trowulan berjalan cukup lama. 3. Daha. Daha atau disebut Kediri saat ini merupakan kota ketiga dari pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kepindahan pusat pemerintahan Majapahit ke Daha berkaitan erat dengan masalah internal di kerajaan dan ancaman dari kerajaan Islam, Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya Kerajaan Majapahit, di antaranya banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri. Terdapat konflik perebutan tahta. Meletusnya Perang Paregreg. Semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan. Kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada 1527 Masehi, setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Meski telah runtuh beberapa abad lalu, hingga kini masyarakat modern tetap dapat menyaksikan sisa-sisa peninggalan Kerajaan Majapahit. Saksi bisu kejayaan Majapahit muncul dalam berbagai rupa seperti situs, candi, kitab, dan arsitektur. Situs Trowulan. Sebagai salah satu pusat pemerintahan, Kerajaan Majapahit banyak meninggalkan warisannya seperti Prasasti Wurar, Kudadu, Sukamerta, Balawi, Prapancasapura, Parung, Canggu, Diluluk, Karangbogem, Katiden. Candi. Candi Tikus. Candi Bajang Ratu, Candi Uringin Lawang, Candi Brahu, Candi Pari, Candi Penataran, Candi Jabung, Candi Sukuh, Candi Ceto, Candi Uringin Beranjang, Candi Surawana, Candi Minak Jinggo, Candi Rimbi, Candi Kedaton, dan Candi Sumberjati. Prasasti. Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Prapancasapura, Prasasti Uringin Pitu, Prasasti Wurar, Prasasti Balawi, Prasasti Parung, Prasasti Bilulu, Prasasti Karangbogem, Prasasti Katiden, dan Prasasti Canggu Prasasti Jiwu. Itulah ulasan sejarah Kerajaan Majapahit. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.